Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Wahyu Sanjaya dari kelas 12 MIPA 2 akan menyampaikan materi PKWU mengenai wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang pertama, A. Perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Setiap daerah mempunyai makanan khas yang menjadi bagian dari ciri khas daerah tersebut dan dapat menjadi bagian dari daya tarik untuk para wisata selain kekayaan alam dan kesenian. Makanan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari nilai jual para wisata suatu daerah, baik sebagai makanan khas yang dinikmati di tempat maupun sebagai oleh-oleh yang dibawa pulang. Beberapa terobosan yang dapat dilakukan untuk mengangkat citra makanan khas daerah. Misalnya, penunjukan suatu produk khas menjadi ikon daerah tersebut. Aturan untuk mewajibkan hotel atau penginapan menyajikan welcome drink dengan minuman khas daerah tersebut. Pembuatan kemasan yang menarik dan bertuliskan oleh-oleh khas daerah tersebut. Ikon kuliner Indonesia saat ini diwakili oleh 30 jenis makanan khas Indonesia. Makanan ini terdiri atas makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup yang dipilih dari seluruh Nusantara. Masakan yang termasuk ikon kuliner Indonesia dengan bahan utama nabati. Yang pertama ada urap sayuran, gado-gado, orak-arik buncis, tahu telur, laksa Bogor, dan lain-lain. Sedangkan masakan yang termasuk ikon kuliner Indonesia dari bahan hewani ada ayam bakar, soto ayam, rendang, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang pertama, produk makanan khas hewani daerah. A. Telur asin. Telur asin adalah makanan yang berbahan baku telur. Mayoritasnya adalah telur bebek yang dihasilkan proses pengawetan dengan cara pengeraman atau diasinkan. B. Dadi. Dadi atau merupakan hasil fermentasi secara alamiah air susu kerbau dalam tabung bambu yang sudah lama. C. Rendang. Rendang adalah makanan berbahan dasar daging sapi, mempunyai cita rasa pedas yang dalam pembuatannya diperkaya dengan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah, terutama cabai merah dan kelapa. Yang kedua, produk makanan nabati khas daerah. A. Asinan. Asinan merupakan jenis makanan yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran segar yang diberi kuah dengan paduan berbagai jenis bumbu, terutama cabai, gula, dan pengasam, misal seperti asam jawa atau cuka makanan. B. Fruit leather. Fruit leather adalah jenis makanan dari buah-buahan yang sudah diproses dengan cara penghancuran buah, pencetakan, yang kemudian dikeringkan. C. Mochi. Mochi adalah makanan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk sehingga lembut dan lengket, kemudian dibentuk sesuai selera. Selanjutnya, perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Yang pertama, ada pemilihan jenis usaha. Yang kedua, nama perusahaan. Yang ketiga, lokasi perusahaan. Yang keempat, perizinan usaha. Yang kelima, sumber daya manusia. Yang keenam, ada aspek produksi. Yang ketujuh, ada aspek keuangan yang meliputi A. Investasi alat dan mesin. B. Biaya tidak tetap atau variabel. C. Biaya tetap. D. Total biaya. E. Harga pokok produksi. F. Harga jual. G. Penerimaan kotor. Dan yang terakhir, pendapatan bersih atau laba. Selanjutnya, penentuan media promosi makanan khas daerah. Yang pertama, perkenalan. Yang kedua, pertemuan rutin. Yang ketiga,
pameran atau bazar. Yang keempat, media sosial. Yang kelima, penjualan kreatif. Dan tahap yang terakhir yaitu menganalisis sistem konsinyasi yang dimodifikasi. Baik, saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu wirausaha pengolahan makanan fungsional. A. Perencanaan usaha pengolahan makanan fungsional. Makanan fungsional masuk pada kategori industri makanan, tetapi dari BPOM masuk pada kategori pangan khusus atau PK. Hal ini sebab makanan fungsional mempunyai efek dan atau klaim khusus. Perizinannya pun agak berbeda dengan makanan biasa dan termasuk pada kategori high risk atau beresiko tinggi. Sehingga saat inspeksi ke tempat produksi, BPOM akan memastikan bahwa line produksi dan hal lainnya sesuai dengan aturan cara pengolahan makanan yang baik atau CPBB. Produk kesehatan khas daerah, makanan fungsional, dan juga suplemen kesehatan. Makanan fungsional dibedakan dari suplemen makanan atau obat berdasarkan penampakan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Bila fungsi obat terhadap penyakit bersifat kuratif, maka makanan fungsional lebih bersifat pencegahan terhadap penyakit. Contoh makanan fungsional. Makanan ada bekatul, beras analog, tauco, tempe, dan pala. Sedangkan minuman ada yogurt, bandrek, skoteng, lidah buaya, dan minuman cincang. Beberapa fungsi fisiologis yang diharapkan dari makanan fungsional antara lain adalah pencegahan dari timbulnya penyakit. Yang kedua, meningkatnya daya tahan tubuh. Yang ketiga, regulasi kondisi ritme fisik tubuh. Yang keempat, memperlambat proses penuaan. Dan yang kelima, menyehatkan kembali. Langkah pengembangan pengolahan produk makanan fungsional khas daerah diawali dengan pencarian ide, pengembangan ide, perancangan produk atau produk development, perancangan proses produksi, perancangan pengemasan atau packing development, dan perancangan pemasaran atau market research. Riset potensi khas daerah, data tentang bahan baku, teknik produksi, dan pasar sasaran. Eksplorasi ide pengembangan, perancangan, produk, proses produksi, pengemasan, dan promosi. Perencanaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Dan yang terakhir ada proposal usaha. Sistem pengolahan makanan fungsional. Yang pertama, pengolahan makanan fungsional. Pengolahan makanan dengan penggunaan panas. Pengolahan makanan dengan suhu rendah. Pengolahan makanan dengan fermentasi. Pengolahan makanan dengan bahan tambahan kimiawi. Dan pengolahan makanan dengan pengeringan. Makanan dibagi menjadi produk jadi dan produk setengah jadi. Produk jadi berupa makanan dan minuman, sedangkan produk setengah jadi yaitu bahan baku industri makanan dan bahan baku industri minuman. C. Perhitungan harga jual makanan fungsional. Yang pertama, pemilihan jenis usaha. Yang kedua, nama dan lokasi perusahaan. Yang ketiga, perizinan usaha. Dan yang keempat, sumber daya manusia. Yang kelima, aspek produksi. Yang keenam, aspek keuangan, meliputi A. Alat dan mesin, B. Biaya tidak tetap, C. Biaya tetap, D. Total biaya, E. Harga pokok produksi, F. Harga jual, G. Penerimaan kotor, H. Pendapatan bersih atau laba. Baik, tahap yang selanjutnya yaitu penentuan media promosi makanan fungsional. Dan tahapan yang terakhir yaitu pemasaran produk sistem konsinyasi untuk makanan fungsional khas daerah berupa area pemasaran, segmen pemasaran, metode pemasaran. Metode pemasaran ada beberapa macam. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan toko-toko kecil dan minimarket, pemasangan banner yang menarik di depan toko,
pasang iklan di media radio dan media internet. Yang keempat, menjaga standar mutu produk serta menjaga kepercayaan dan pelayanan yang ramah pada konsumen. Yang kelima, memberikan kartu pelanggan bagi yang sering membeli, memberikan harga khusus. Dan yang terakhir yaitu menyebarkan brosur dan stiker usaha. Baik, cukup sekian penjelasan materi mengenai wirausaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi dan wirausaha pengolahan makanan fungsional dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.